Nggih Kanjeng. Kanjeng, berarti selama ini apa yang menjadi kekhawatiran masyarakat ternyata terbukti tidak benar nih Kanjeng. Artinya pada saat itu masyarakat khawatir takutnya nanti revitalisasi keraton yang dimulai dari alun-alun batal. Lah kenyataannya bagaimana Kanjeng? Ya, jadi begini ya, alhamdulillah setelah melalui berbagai diskusi yang sangat mendalam melibatkan begitu banyak pihak, termasuk ada studi arkeologis juga begitu. Akhirnya kita sampai kepada satu titik bahwa revitalisasi ini bisa dilanjutkan dengan beberapa catatan, yang mana catatan itu kemudian kita bicarakan di dalam forum, dan alhamdulillah semua sudah sepakat bagaimana untuk bisa direvitalisasi, tetapi kemudian tidak menghilangkan posisi keraton sebagai sebuah pusat kebudayaan yang sekarang kemudian berkembang menjadi salah satu destinasi wisata budaya utama, dan kita berharap nanti ke depan daya tarik wisata itu akan makin meningkat dengan adanya revitalisasi ini, dan sekaligus juga di situ akan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi produktif, ekonomi kreatif yang berbasis kepada budaya begitu. Sehingga kita mengadopsi beberapa pemikiran-pemikiran ini sehingga fungsi keraton sebagai sebuah national living heritage itu terjaga, tapi juga sekaligus memberi ruang kepada masyarakat juga untuk bisa menikmati, dan memberi ruang juga kepada masyarakat untuk ikut bersama-sama keraton mengembangkan ekonomi kreatif yang berbasis kepada kebudayaan gitu. Kira-kira seperti itu. Kanjeng, berarti ini yang direvitalisasi dari mulai keraton khususnya alun-alun lor dan kidul, nanti selanjutnya juga mungkin masuk ke area dalam keraton gitu Kanjeng? Nah, kalau apakah nanti bisa berlanjut ke sana atau tidak, itu tentu sangat tergantung kepada alokasi APBN, karena revitalisasi yang alun-alun utara dan selatan ini kan bersumber dari anggaran APBN ya, itu. Tapi pada saat yang bersamaan kan kebetulan kemudian kami harus menerima hadiah karena hujan dan angin yang luar biasa di Solo yang merobohkan banyak pohon itu membawa dampak kepada Pendopo Sasono Mulyo kan, yang tengahnya itu kemudian juga pada rontok. Nah, kami akhirnya kan mau tidak mau, suka tidak suka, punya uang atau tidak punya uang, harus melakukan revitalisasi juga Pendopo Sasono Mulyo, dan sudah kita mulai. Alhamdulillah berjalan baik, dan itu kan juga harus kami teruskan. Jadi pada saat yang sama APBN berjalan, kami yang swadana juga berjalan gitulah. Mudah-mudahan ke depan nanti kami tetap bisa komunikasi yang baik, sinergi yang positif juga dengan pemerintah pusat. Kenapa? Karena ini statusnya kan National Living Heritage. Pada saat posisi nasional itu tanggung jawab penuhnya sebenarnya ada di pemerintah pusat gitu. Bahwa kemudian koordinasi dengan pemerintah daerah ya wajib. Kanjeng, berarti ini revitalisasi baik alun-alun selatan maupun alun-alun lor sudah dimulai Kanjeng? Sudah dimulai, bahkan sudah 2 minggu yang lalu kita mulai secara pelan-pelan, karena mereka juga ada jadwal yang ketat tentang kapan itu harus dilaksanakan. Makanya saat pertama kali kami mengizinkan untuk mulai itu masih dengan catatannya apa? Catatannya hal-hal yang yang kritis untuk dibicarakan kembali itu kemudian kita lakukan komunikasi gitu, dan alhamdulillah insya Allah lancar lah nanti gitu. Kalau manfaat dan kegunaan nantinya Kanjeng, kalau untuk sementara waktu ini maaf, kondisi alun-alun kidul tuh maaf jika Kanjeng itu sepertinya dengan penataan yang tidak teratur, kayaknya kumuh jika Kanjeng. Nah, apa nanti semacam itu terjadi lagi Kanjeng, baik alun-alun lor maupun alun-alun selatan? Itulah catatan kita untuk ke dalam maupun komitmen kita keluar juga, bahwa setelah dilakukan revitalisasi ini, yang pertama adalah tidak boleh kumuh lagi, itu harus rapi dan memang layak untuk disajikan kepada wisatawan baik domestik maupun internasional begitu, sehingga ya jualan makanan ya harus hygiene, lalu
tata cara penyajian juga harus baik, pelayanan juga harus baik gitu sih. Oleh karena itu makanya kami mencoba mengimbangi revitalisasi fisik ini, kemudian ada juga program istilahnya edukasi kepada sumber daya manusia di lingkungan alun-alun utara maupun selatan yang katakanlah mengais rezeki di situ, harus sadar juga harus ada perubahan sikap dan perilaku menuju kepada satu suasana yang jauh lebih baik gitu. Tetap nantinya fungsi sekaten bisa ditempatkan di alun-alun lor ataupun alun-alun selatan, Kanjeng? Harus bisa. Tadi yang saya tegaskan bahwa revitalisasi ini tidak boleh membunuh ruhnya Keraton Surakarta sebagai pusat kebudayaan. Kalau kemudian sekatennya nggak bisa diselenggarakan lagi, sedangkan itu bagian penting dari kegiatan budaya keraton, bagaimana kan itu kemudian revitalisasi akan membunuh ruh kebudayaannya. Jadi kita memadukan antara kepentingan budaya, kepentingan ekonomi, dan juga kepentingan menyelaraskan antara kebutuhan masyarakat dan kebutuhan keraton sendiri. Maaf Kanjeng, ini sesuai dengan nominal yang kemarin yang katanya sampai 30 atau 36 M itu Kanjeng? Yang saya tahu pagunya pemerintah sebelumnya ada 39 sekian ya. Tapi kemudian pemenang tender kontraktor itu dia menang di 29 kalau nggak salah. Komanya saya lupa ya. Itu bukan ranah kami, itu ranahnya antara pemerintah pusat melalui PUPR dengan mekanisme lelang yang kalau nggak salah 2 kali baru berhasil itu. Jadi kami sifatnya hanya menerima saja. Cuman kemarin dalam rapat juga kami sampaikan, kami tidak mau juga sembarangan menerima. Jadi kami harus tahu sebenarnya kualitas seperti apa yang dimenangkan itu, sehingga nanti harus kami yakinkan bahwa kami menerima sesuai dengan kualitas yang memang dijanjikan oleh pemenang itu, sehingga dia menang. Jadi misalnya kualitas A kami dikasih B, ya kami nggak mau. Seperti itu. Kalau sementara ini Kanjeng sendiri bertindak sebagai apa dengan revitalisasi keraton saat ini, Kanjeng? Saya itu membantu komunikasi saja. Artinya satu sisi di pihak keraton ada elemen Poro Sentono Gusti-Gusti juga, bahkan juga Sinuwun juga ada di dalam prosesi ini begitu. Nah, lalu bagaimana hubungan institusi terkait yang ada ataupun ikut serta dalam proses ini, kami melakukan komunikasi. Terima kasih Kanjeng. Demikian wawancara Liberty dengan beliau Kanjeng Pangeran Dr. Edi Wirabumi SHMH, salah satu putra dalam dari Sinuwun Pakubono ke-12 Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat.